Kembali lagi di teras. Teras rumah. Apa? Hari kita mau bahas apa lagi? Nyala nggak sih? Gue sama nih malah udah pakai sarung gue. Hmm. Biar beda dari episode sebelumnya. Apa namanya? Mar, lu kan kerja sekarang sebagai staff IT. IT. Kenapa? Gue mau plesetan tapi kayak kurang, jadi nggak jadi. Apa namanya? Ditahan gitu. Nggak sudah, nggak yakin gue, jadi nggak gue lempar aja. Tanggung. Coba dulu, coba. Nggak. Ini udah lucu ya. Coba dulu aja, coba. Nggak perlu. Oke, lanjut. Nah, staff IT. Terus gue profesi gue guru bahasa Jepang. Itu yang kita kerjakan saat ini demi menyambung kehidupan. Ya kan? Tapi pekerja ya, kerja tuh menurut gue bukan ini sih. Selain dari menyambung hidup tuh kayak lebih dari itu sih menurut gue. Coba jelasin lebih lanjut. Kerja tuh kewajiban. Hal yang harus lu kalau nggak kerja lu ngapain? Pertanyaannya. Coba. Maksud gue, kenapa jadi kewajiban beresin itu dulu? Kenapa harus jadi kewajiban? Bukan kewajiban kayak agama gitu ya. Kalau itu mungkin lain lagi lah. Konteksnya beda gitu. Manusia wajib kerja. Beraktivitas. Iya. Punya aktivitas. Bisa dibilang kayak gitu. Punya aktivitas yang kayak gimana? Ya apapun. Nah, punya aktivitas. Berarti aktivitasnya bisa macam-macam ya? Kerja itu kan ini ya, apa namanya, menghasilkan sesuatu atau berkarya gitu kan. Ya apapun gitu berarti. Jadi ya ada dorongan beraktivitasnya atau berkarya. Iya. Kayak gitu. Gue mengamini hal itu. Berarti kan, tapi kita ngomongin yang sorry, gue motong lu tadi, mau lanjut apa emang? Tadi. Maksud gue pengen tahu lebih lanjut, maksud kenapa jadi kewajiban? Enggak, kan sebelum kan itu karena gue potong. Iya. Dari awal. Nah, terus kan kewajiban bekerja untuk menyambung hidup, atau menyambung harapan atau sebagainya lah gitu. Kerja itu punya makna banyak buat orang gitu ya. Buat yang nggak punya kerjaan pasti iri sama yang punya kerja, yang punya kerjaan iri sama yang nggak punya kerjaan. Ya. Kayak gitu. Gue udah ngalamin sih. Betul. Pasti mengalami naik turun kehidupan ya kan. Nah. Ya tapi karena udah ngalamin, gue jadi kayak ya harus kerja. Ya kalau ya gue sepakat gitu loh. Maksudnya kayak punya aktivitas, karena kalau misalkan kita hanya mendefinisikan pekerjaan hanya sekedar untuk menyambung hidup, jadi kurang. Atau mencari uang lah misalnya. Ya betul. Kalau kita maknain sempit. Iya, sekecil itu ya ya kurang gitu. Iya sih, gue sepakat ya. Masa gue cuma maknai aktivitasnya cuma sekedar buat nyari uang sih kan? Iya. Rasa sangat. Yang nggak jadi kayak nggak bermakna. Materialis gitu ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa, cuman ya kerja tuh bukan sesempit itu, bukan sesempit nyari uang gitu loh. Oke. Nah, dengan profesi kita saat ini gitu ya, itu kita lakukan ya karena emang aktivitas yang kita lakukan saat ini gitu kan. Lu di perusahaan lu, gua sama kegiatan gua gitu ya. Misalkan uang tidak jadi sebuah masalah, maksudnya kayak lu tanpa ngelakuin kerjaan lu, atau misalkan tanpa jadi, misalnya lu udah kita berandai-andai tanpa gue melakukan pekerjaan gue, tapi lu sudah udah hidup terjamin sebenarnya. Apa profesi yang mau lu lakukan atau lu coba? Profesi ini berandai-andai gitu kan? Iya, maksudnya dengan misalkan lu udah sebenarnya nggak perlu amat ya. Tanpa jadi staff IT, lu udah punya, anggaplah asumsinya lu udah nggak punya kewajiban sebenarnya dalam konteks lu mau ngapain aja tanpa harus jadi IT. Itu bisa, misalkan lu tanpa harus jadi staff IT, lu bisa aja tiap hari ke luar negeri atau apa, itu udah bisa sebenarnya gitu loh. Nah, cuman di posisi itu, ketika lu sudah punya freedom of money, freedom of time kayak gitu, kegiatan apa atau profesi apa yang mau coba lu lakukan? Kegiatan apa profesi nih? Terserah. Ya kalau udah free gitu ya gue pengen jalan-jalan aja sih. Jalan-jalan. Berarti kan tujuannya buat lu doang berarti. Iya. Berarti buat ya bisa sama siapapun kan. Maksudnya bisa, nggak mesti gue sendiri. Ya maksud gue berarti kan
konteksnya kan kalau misalkan kalau tahu-tahu traveloger dan sebagainya ya. Heeh. Kan dia traveling itu kan dengan sebagai bentuk cara dia untuk eh mendapatkan penghasilan dari Iya. setelah ketika dia traveling kan. Iya. Kayak Betul. gitu. Terus? Nah, berarti kalau misalkan Kan kata lu kan udah free nih. iya, enggak gue misalkan lu punya kesempatan itu lo akan nyoba itu sebenarnya. Gue nggak bukan traveloger ya, Enggak, jalan-jalan aja. pengen nyoba jalan kemana aja. Misalkan ada destinasi yang pengen lu kunjungin nggak? Wah, gue pengen keliling Indonesia, keliling Indonesia. dunia. Ya. Dunia. Kalau Indonesia dulu deh, kita ngomongin Indonesia. Indonesia. Kemana? Indonesia kemana ya? Daerah-daerah timur gitu sih. Timur. Yang kayak apa namanya, pantainya bagus. Raja Ampat gue penasaran. Raja Ampat gue. Nusa Penida gue juga penasaran. Terus yang kayak buat snorkelingnya. Ya, terus gue penasaran ke Papua juga sih, penasaran gue. Justru penasaran. Papua tuh kayak mana gitu kan. Ya. Karena seru Soalnya kan ada tuh yang apa sih, peneliti apa ya jatuhnya ya, yang hilang di ini bang, di Papua. Peneliti apa dulu nih? Nggak tahu. Nat Geo kayak dah. Nat Geo. Kayaknya. Terus gak sampai sekarang belum ketahuan. Iya. Terus ada foto gitu, kayak foto apa gitu. Dia sebenarnya nggak mati gitu. Jadi dia nggak join gitu ke suku itu. Oh, ya itu mungkin ini ya. Ya akhirnya kan tujuannya apa? Terus kayaknya tujuan gue nggak lebih penting kalau gue join daripada gue neliti gitu. Mungkin kayak gitu. Ya. Maksud gue orang luar aja sebegitu penasaran gitu kan. Iya. Sama gue juga penasaran. Gue penasaran. Tapi gue kalau gue pikiran gue sekarang, gue nggak bakal senekat dia gitu. Gue pasti harus mikirin keamanannya gitu segala macam. Iya Pak. Itu sih paling gue. Lah kalau lu? Gue kalau misalnya di posisi tadi ya, gue pengen jadi penulis, nulis buku fiksi, non fiksi. Tapi kayak gue non fiksi kayak menyenangkan ya. Fiksi, non fiksi, bedanya apa? Kalau fiksi kan dia ngarang. Betul, dunianya bebas. Kalau non fiksi kan ilmu, misalkan atau motif kayak Psychology of Money dan sebagainya itu buku non fiksi kan. Gitu lah. Iya penulis menurut gua itu apa ya? Nah kayak berarti itu nggak bisa lo lakuin sekarang gitu. Sekarang ada tapi tipis-tipis mampunya gue gitu loh. Tapi kan belum menjadi sebuah profesi full gue gitu loh, paham kan? Kayak gitu loh. Gak tau itu sesuatu yang jatuhnya lu berkarya juga tetap ya. Iya. Kalau gue nggak berkarya itu. Kalau gue punya dorongan itu kan, gue nggak bisa maksain dorongan gue. Semua orang harus punya dorongan, nggak bisa kan gitu loh. Kalau gue kan pengen bikin something gitu loh, apapun. Kan gue nggak bisa bikin ibu kota baru kan. Gue bikin buku baru aja, pengennya gitu. Nggak jadi, ibu kota barunya nggak jadi. Bubar. Kan kayak gitu. Kalau enggak ya itu. Menurut gue sama kayak Pak SBY bikin lukisan kan menyenangkan kan jadi kayak Pak SBY. Terus nggak perlu post power syndrome gitu loh. Gitu menurut gue tuh ya menyenangkan. Gue juga tertarik. Gue sebenarnya masih banyak banget tertarik sama hal apapun. Masih banyak apa ya? Masih tertarik dengan banyak hal juga sih gue gitu. Iya, nggak apa-apa deh, explore aja mumpung masih ada. Ya, nulis itu juga lumayan pengen gitu kan. Ini kita bikin ini termasuk karya kan, ya sudah gitu sebenarnya. Makanya gue ketika lo ngajak bikin podcast gue seneng banget, ayo bikin gitu loh. Itu karena gue lagi kosong juga emang. Dorongan berkarya itu masih ada gue gitu loh, gue seneng ayo. Waktu itu lagi kosong gitu kan. Dorongan jadi apapun gitu gue nyari peluang-peluang. Iya, gue seneng kalau, cuman kan kalau misalkan menulis itu kan macam-macam ya. Ada menulis tuh ada, lu tahu yang lu baca kan yang The Tunnel. Nah itu kan dia nulis berdua itu dia nggak sendirian gitu loh. Enak aja kayak punya ada tandemnya gitu loh. Kayak gini kita bikin gitu kan, ada tandemnya. Gue oke, asik soalnya kan tiba-tiba monolog aneh juga gitu. Nah gue nggak secanggih itu loh, belum secanggih itu lah untuk bikin konten. Ada tandemnya gitu. Gitu kan. Itu kalau gue sih itu ya nulis, tapi secara poinnya bisa berkarya, cuman nulis yang paling gue pengen penasaran ya, karena kayak seru gitu. Lu bisa bikin dunia atau bisa bikin dunia atau mendefinisikan dunia gitu. Gue ada satu lagi sih. Apa? Main bola.
Jadi main bola. Nggak jadi main bola. Misalnya kan kita udah punya semua gitu kan. Iya. Gue pengen main bola aja tiap hari. Oke. Main Itu bola. enak banget sih. Happy banget sih itu. Dulu kan gue pas di Depok, gue kan ada komunitas bola yang dia mainnya tuh Selasa sama Kamis. Karena kerja tuh gue kadang kayak jarang ikut, akhir-akhir itu juga gue jarang ikut kan. Kalau gue punya semuanya, gue bakal rutin ikut gitu. Enak sih. Iya, nggak apa-apa. Asik tau. Ngomong main bola, kemarin kan gue main. Gue ngegolin 2. Tapi tim gue kalah. Padahal gue back. Aneh gue. Pokoknya gue nyari seneng aja kan main bola rutin. Udah lama banget lagi main bola. Terakhir sama lu itu. Iya. Apa? Awal bulan ya? Awal bulan ya? Awal bulan. Ketemu Mas Amar. Jadi Amar ketemu Amar. Awal bulan ya? Awal bulan. Bukan akhir bulan? Akhir bulan lalu. Gue juga inget. Akhir bulan lalu kayaknya. Akhir bulan lalu. Itu. Kan setelah lebaran. Main bola emang menyenangkan. Gue gak tau ya, terasa seperti sangat menyenangkan aja. Bisa lari gitu, bisa passing-passing, bisa ya gitu. Gue sih seneng teriak-teriak kayak lapangan menyenangkan, bisa teriak-teriak. Itu kan lu baru ya? Apanya? Main bola. Iya. Maksudnya yang kayak rutin gitu, rajin main bola. Tapi gue di setiap fase kehidupan gue kayak gue punya workout gitu loh. Punya kegiatan aktivitas fisik. Iya, masa? Kalau di sekolah SD main bola, ya jam pulang sekolah gue main bola, Mar. Terus SMP kan gue kan gak jago ya main bola. Akhirnya gue larian gitu loh. Lari sprintan. SMA basket. Ganti kan, terus kuliah joget Jepang. Ada kendo juga, tapi juga Jepang sih yang lebih tebel. Yang baru tuh sampai 4 tahun gak putus tuh joget Jepang. Bola, gue dari SD udah bola doang udah. Gue cuma butuh aktivitas fisik. Basket gue nggak tahu gitu kan. Gue banyak bisanya tapi gak ada yang jago gitu aja sebenarnya. Kalau kan ada berarti kan bola rutin kan. Tapi gue nggak yang jago-jago banget juga. Tapi di atas gue seenggaknya. Ya kan? Bisa balik ngomong gitu kan lu? Di antara di keluarga gue paling jago gitu. Nah iya betul. Gak apa-apa. Kayak ada kebanggaan dikit. Nah iya gak apa-apa. Sama kayak misalnya gue, di antara keluarga ini, yang paling bagus bahasa Jepang, gue. Cuman kan lu serius, lu sampai kuliah gitu kan. Itu kan, bahasa kan, itu kan karena gue belajar, paham gak? Sama lu nggak belajar. Lu merutinkan main bola, kan berarti kan lu belajar skillnya, lu nonton gue awalnya kayak suka doang. Gitu tapi gue nggak yang belajar gitu, enggak. Tapi karena main jadi tahu kan trik-triknya. Tapi gue nggak bisa. Nggak bisa. Secara gocek gitu. Iya, gue kurang banget. Gocek tuh gue kurang gitu. Apa berarti lo? Kalau misalkan kan lu paling jago nih dia di keluarga gitu paling aja. Jago, iya nggak apa-apa, jago di keluarga kan. Apa yang skip sebenarnya kalau nggak bisa dibanggain juga sih. Kalau misalnya anak laki-laki jago main bola semua, terus gue yang paling jago itu mungkin gue masih bisa bangga. Tapi kan yang lain kayak nggak jatuhnya nggak bisa main bola, nggak bisa lari. yang bisa dibilang jago gitu, kayak ya tapi kan sekedar main gitu. Kayak sama kayak gue tiap hari ngaku ganteng, tapi menurut gue ganteng. Tapi apakah orang enggak sepakat ya belum tentu ya. Tapi kan cuman maksud gue itu kayak ya udahlah. Klaim tidak berdasar. Iya, klaim yang nggak ada nggak ada pembandingnya gitu loh. Tapi kan bener pembandingnya keluarga ini. Atau misalkan, tapi kan nggak ada yang sama kayak gue gitu kan, yang nggak yang rajin main bola segala macam gitu. Tapi emang paling jago deh, gue sepakat. Yaudah, terus tadi gimana? Kayaknya lu paling jago nih. Menurut lu skill lu tuh di mana sebenarnya? Di mana tuh gimana? Kan ada passing, ada off the ball gitu kan, atau ada macam-macam kan, kalau bola macam-macam ada teknik gitu kan dan sebagainya. Gue di apa ya? Misalkan lu harus kalau gue bener-bener ini, gue ngerasa masih kurang banget semuanya tuh. Ya gue sepakat, cuman kan kalau ngeliat kurangnya mah kurang terus gitu, paham? Lu PD-nya di mana deh? Gue PD di berani. Oh, agresivitas. Bisa jadi. Kalau misal di FM tuh ada tuh. Gue lumayan berani gitu. Bagus tapi jelek juga sebenarnya itu. Iya, kalau harus momen kan. Kan bahaya gitu. Iya, beresiko kan. Terus juga kayak ya gitulah bikin orang kesel gitu. Itu tapi gue nahan, maksudnya
gue tau lah timingnya gitu kan, kapan harus ini segala macam. Tapi posisinya di mana? Berarti agresivitas lu pede dengan agresivitas lu, berani lah, punya keberanian. Karena emang dari dulu gue terkenalnya gitu sih. Terkenalnya gitu. Iya, temen gue bilang kayak tabrak-tabrak bae mainnya gitu kan. Gaprak-gaprakan. Iya. Gaprak-gaprakan. Iya gitu. Gitu. Agresivitas. Tapi kalau posisi lu di mana paling nyaman? Gue paling nyaman sayap. Sayap. Iya. Sayap defensive winger atau offensive winger? Nyerang lah. Nyerang. Cuman ya biasanya kalau nggak depan belakang gitu kan misalnya ini. Iya, tergantung sikon kan. Soalnya kan biasanya ya orang kan pada pengen main depan terus kan gitu. Yeah. Udah kita ngalah belakang. Ya. Kalau gue paling nyaman posisinya kalau ada yang lebih jago dari gue dan gue dikasih bebasan buat milih, gue back kanan. Back kanan. Tapi ofensif. Maju. Kalau ada kesempatan gue maju. Gue juga gitu kalau jadi back ada maju. Back kanan. Tapi back gue juga nyaman banget sih. Takir-takir tuh. Gue ngerasa enggak juga sih, tapi nyaman aja gitu. Dibandingkan jadi back tengah. Oh, back tengah susah. Tapi capek tau cuma jadi back. Capek ternyata. Iya, karena lu lari-lari nggak ada tujuan gitu. Iya, karena jaga-jaga zona kan, jaga area kan. Kayak gitu. Tapi kayak menyenangkan. Gue nggak tahu ya, usahakan nggak tahu kan kalau di dunia alternatif lain jadi pemain bola kayak lucu deh. Gitu. Kalau penyerang kan enak, dia ngejar bola gitu lah, ada. Tapi capek kalau misalkan tahu gegen pressing nggak? Iya. Itu kan dia harus pressing kan. Penyerangnya aja harus nge-press bola dari situ gitu loh. Capek itu sebenarnya. Ya kan kalau ngomonginnya itu kan yang udah pro gitu, dia udah tahu gimana, udah punya terstruktur banget. Kalau yang fun football gitu, enak, masih enak gitu. Kalau misalkan bisa maruk sendiri gitu-gitu kan, enak. Iya. Tapi kalau misalkan nggak tahu ya, kalau gue misalkan misalnya kayak football yang bisa gue lakukan tiap Sabtu pagi jam 7 sampai jam 9 di Arjuna, ini gue yang iklan gitu. Lo iklan? Emang dipromoin itu? Iya, gue promoin. Pokoknya biar ada yang biar tambah banyak. Oh iya. Biar tambah banyak yang main. Apa namanya? Misalkan saya tuh kamu depan aja, oke. Gue tuh pasti adalah tipe yang misal di posisi disuruh ke depan yang ngejar bola. Jadi back megang, kiper megang gue kejar. Ya nggak apa-apa, pressing itu. Tapi kan kayak gitu nggak bisa selama backnya bisa ngejagain mah gue mau bisa kayak gitu. Jadi kalau bisa disuruh berarti dengan argumen kalau disuruh serang, lu iya, nggak usah pedulin belakang. Betul, maksudnya kayak gitu berarti gue akan gaya permainannya ikutin gaya gue gitu loh, paham nggak? Kalau bisa gue disuruh depan berarti oke, mainnya kayak gini ya gitu loh, paham nggak? Karena di posisi depan kan. Ya nggak apa-apa. Yang lain ikutin berarti enak jadi gue nggak mesti. Nggak, konteksnya gitu, gue akan kejar kalau gue ya, kalau di depan. Tujuh gue di depan, gue akan kejar. Ya udah, kan lu aja. Ya, makanya backnya kan biasanya kan kalau dia nggak apa ya bahasanya, jarak antara penyerang sama backnya terlalu jauh misalnya nih, kan susah buat passingnya. Kayak gitu loh. Lah kan kalau passing dari back kan? Iya, maksudnya kan kalau dari back tengahnya harus mundur, lu lari. Tapi poinnya gini mah debat bolanya. Sebenarnya poinnya adalah jadi main bola menyenangkan kayak. Iya. Kan ngomongin kalau udah punya semuanya. Iya. Gue pengen main bola aja gitu. Ada jadwal main bola, gue gas gitu kan. Soalnya main bola kan juga bayar kan. Tapi ada loh Mar yang nggak tahu ya ini di circle main bola gue ya, yang nggak gede-gede amat itu gitu kan. Ada mereka bisa loh tiap hari main bola lo bisa. Iya, makanya. Kayak sakti banget gue. Makanya gue heran orang sakti yang banget aja. Gue juga ada gitu kan. Ada juga. Iya. Pasti ada di yang komunitas bola gitu. itu anjir. Kerjanya apaan nih orang gitu kan. Tapi kerja dia punya profesi anjir. Wow. Apa emang? Kalau yang kayak gitu tuh ada yang kalau gue nggak tahu. Itu kiper dia kiper. Kan? Dia kiper. Cuma kalau dia main bisa kayak gitu kalau misalkan emang lagi nggak harus kerja di daerah, misal kerja di mana, lagi disuruh daerah area Malang, itu bisa dia main tiap hari kerja apa? Dia itu di farmasi. Oh berarti dia kerja perusahaan gitu. Perusahaan. Berarti nggak mesti itu dong. Pengusaha itu bukan komunitas. Nah iya makanya kan bikin gua kaget itu kegiatannya itu masih karyawan gitu loh. Bisa dia ketika dia dan dia ikut komunitas pengusaha gimana sih? Ya kan komunitas itu kan umum, lu mau join aja nggak apa-apa. Tapi dia mainnya nggak cuma di momen Sabtu pagi aja, dia bisa di lain gitu. Bisa hidup kayak gitu ya? Lu nggak nyari tahu?
Apanya? Ya maksudnya kok dia bisa kayak gitu? Ya kan tadi farmasi udah cukup tinggi posisinya, tapi Oh. kayak gitu yang bikin gue kaget. Jadi gue bisa. Kalau udah tinggi mah enak, Bang. Iya, Kalau udah maksud pejabat gue. mah suka-suka. Tapi kan berarti dia dalam konteks gini yang menjadi menurut gue penting untuk di highlight gitu ya. Ternyata apa asal lu punya dorongan atau hasrat yang kuat sama sebuah kegiatan, itu bisa lo lakukan gitu loh. Kalau itu kan bola. Ada temen gue yang baru bisnis juga tapi belum gede amat. Itu bisa main basket tiap hari. Iya. Gitu loh. Emang begitu sih sebenarnya. Nah iya gitu loh. Kita pasti bakal ngeluangin waktu. Berarti kan mana jadi prioritas gitu kan? Iya. Gitu, Tinggal kan. kita gimana ini ya. Bukan BCA prioritas, tapi ini prioritas gitu. Ya, hobinya jadi prioritas. Apa? Mungkin nggak tahu ya, di balik penting, mungkin buat dia penting untuk bisa workout tiap hari untuk menjaga kewarasannya. Gue nggak tahu, bisa jadi gitu ya. Kan kita nggak tahu tekanan kerjanya seperti apa ya kan, kayak gitu. Bisa loh teman. Bisa. Makanya tadi gue tanya, berarti bisa sebenarnya. Cuman ya apa yang telah lo lakukan untuk melakukan hal tersebut gitu kan? Cuman apapun gitu kan, misalnya lu idealis, misalnya lu pengen punya profesi atau punya kegiatan tertentu yang sesuai kemauan lu, idealis lu gitu, tetap sih gitu kan, lu harus penuhin dulu perut lu dulu gitu. Sepakat. Itu lebih utama gitu kan. Sepakat. Karena kita harus kenyang dulu baru bisa idealis. Jadi kalau kita idealis mati lu gitu. Kalau menurutku gitu. Saya banyak kata ya dalam makna ya, ada beberapa orang yang kita cara dia secara personal menurut ini kacamata gue ya, jadi gue ngeliat orang bisa melakukan, dia bisa melakukan itu walaupun nggak masuk akal di gue, sama dia entah gimana caranya bisa dilakukan sama dia, cuman caranya dia belum tentu buat semua orang. Kayak gitu loh. Apa ya tadi dia bisa idealisme dan mungkin nggak tahu, mungkin ada yang dikorbanin demi dia menjaga idealismenya dia. Ada ini ya kayak gitu. Bukan maksud gue ada, lu udah lihat orangnya. Ada. Apa ini? Apa ya bahasanya? Saya tahu. Maksud gue gini, kayak gue nggak tahu latar. Ini kan kacamata gue, informasi gue cuma nggak utuh amat. Dia bisa terus gambar komik, walaupun sebenarnya profesi jadi komikus ya, jadi gambar komik ilustrator itu kinda tricky gitu loh di Indonesia ya. Kayak gitu loh. Tapi dia bisa melakukan memilih jalannya itu gitu loh. Artsy banget ya, seniman banget gitu loh. Kan wajar. Oh, bisa ya. Gitu. Karena itu yang dalam konteks gua kagum dalam cara dia, tapi menurut gue nggak applicable di gue gitu kan, kayak gitu. Kalau tadi lu bisa ngomong kenyang dulu baru ideal, cuman gue punya contoh yang outlier. Nah bisa jadi dia udah kenyang dari situ gitu, ngerti gak sih lo? Well, pasti kan iya. Dan kebetulan ya sejalan, ngerti gak sih lo? Nah iya bisa jadi kan takdirnya dia kan. Makanya. Pasti gitu, pasti dia bisa kenyang dari situ gitu. Ya minimal. Andaikan gitu kan kita, misalnya dia awalnya idealis. Terus ya udah ternyata nggak di situ rezekinya, dia nggak bisa makan, pasti dia kan nyari peluang lain. Iya. Itu kan dikorbanin idealis ya gitu kan. Iya. Karena mungkin dia beruntung atau segala macam. Bukan korban. Kenapa gue boleh bawa tau? Bukan korban. Lebih ke dia dihantam realita. Iya. Jadi menurut gue ketika. Berarti kan dia mengorbankan idealisnya dia, gitu nggak sih? Pasti dia mencari peluang lain gitu kan. Bisa dikatakan demikian. Iya. Bisa dikatakan demikian. Tapi menurut gue ya, nggak tahu, bisa dikatakan dia mengorbankan idealismenya dia. Tapi bisa juga dikatakan idealisme itu tidak hilang, dia cuma nunggu momen lagi aja untuk dia bisa, ya dia nggak tahu lah, dalam konteks gue nggak tahu kan kisah hidupnya dia ya. Misalkan nanti dia ada di posisi yang lebih safe, stabil, menurut gue nanti dia bisa akan melakukan kegiatannya lagi gitu, menurut gue. Iya, pasti. Soalnya lagi sibuk-sibuknya nih kerja, sampai nggak bisa main bola. Ketika udah mulai kelihatan alurnya, main bola lagi pasti lu, menurut gua. Bisa jadi, kemungkinan besar gitu. Karena menurut tuh menyenangkan, melakukan kegiatan itu menyenangkan gitu loh. Dan
penting buat tadi ya, kalau tadi sempat gue ngomong, menjaga kewarasan gitu loh. Kayak gitu. Ya, bisa. Itu sih. Jadi kalau dalam konteks kayak gue mengamini juga pernyataan lo yang di awal, kalau cuma disempitin ke cuman nyari uang sangat ya sampai situ aja berarti kan, cara lo mendefinisikan kegiatan harian lo gitu kan. Kayak gitu. Main bola. Gue bek kanan menyenangkan. Gitu. Sekarang back aja harus bisa canggih secara playmaker. Gue lagi senang banget Alexander Arnold Trent. Siapa ya? Ya pokoknya itulah. Arnold Trent lah. Ya, Trent pokoknya itulah. Trent Alexander Arnold. Ya, kebalikannya itu. Pinter. Back kanan yang sangat canggih. Masa sih? Back gitu. Masa sih? Maksud gue sebagus itu kah? Dia kan, gue mungkin karena dia back modern bisa playmaker. Dia bisa ke Real Madrid kok. Iya, free transfer. Iya. Kayak gitu. Sebenarnya sama kayak Konde di Barca. Bagus juga tuh. Nggak tahu gue, belum pernah lihat. Tapi gue rasa cakepan Trent. Nah, makanya ntar musim depan dilihat nih. Kita lihat. Ya. Mantapan mana? Bakal seru banget nih. Klasiko musim depan. Bakal seru. Pelatih baru, Madrid, pemain baru. Dan Arsenal kalah. Oke, gitu aja. Lapuk Arsenal. Emang. Itu klub ini sebenarnya ormas pemuda aja. Ormas pemuda London itu sebenarnya. Katanya fans-fansnya tengil. Gue sih merasa lebih ke ini ya. Kalau gue sih tipe fans yang nggak berespektasi banyak sama klub ya. Jadi ya udahlah gitu. Yang penting lu kata temen gue gitu. Itu dia Chelsea paling. Enggak, soalnya emang kayak apalagi di awal-awal kan kayak menang terus. Iya, mulai sombong. Iya, kayak gitu-gitu. Kalau di bercandaan internalnya kan gue masuk WhatsApp-nya Ais Malang gitu kan. Itu dia banyak bercandaan jatuh diri sendiri banyak di situ. Jadi gue tenang aja. Kalau gue sih senang karena bercandaan gitu. Ya, bocil-bocil ya. Iya, yang bocil-bocil atau ya gitu. Tapi gue juga heran maksudnya kan emang bocil ada yang suka Arsenal. Gak tahu. Iya. Maksud gue yang berisik tuh siapa gitu. Gue juga bingung gitu. Gak tahu. Ya keyboard warrior lah. Warrior. Tapi enggak, soalnya kalau gue nggak ngeliat komen-komen di ini Arsenal, itu banyak yang sebenarnya banyak yang nggak banyak presentasi banyak juga gitu. Ya udahlah kalah ya udahlah gitu kan. Ya udahlah. Paling marah-marah sama Arteta gitu aja. Mungkin gue jarang lihat emang yang fans bola yang fanatik banget gitu kali ya. Yeah. Yang sampai ya, kalau itu bisa banyak lah, apalagi yang klub bola asal sini. Tapi bisa topik yang selanjutnya. Oke, gitu aja dari Rumah Episode kali ini. Ya. Rata Amar pengen jadi pemain bola. Itu sebenarnya mimpi kecil sih kayak. Iya, nggak apa-apa. Itu berarti mimpi yang masih tetap ada gitu loh. Tapi udah mustahil. Susah gitu udah benar-benar susah. Gue ngomong bantai bisa panjang. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Bye-bye.